Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ayol hadirun kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan Allah muliakan. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini. Kita semua bersyukur atas karunia yang besar ini. Terutama karunia ditundanya ajal kita hingga bertemu dengan Ramadan. Sehingga kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya waktu yang Allah sediakan bagi kita semua, sehingga kita bersyukur atas karunia ini dengan sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita di dalam kita beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa tuntunannya tidak mungkin kita mendapatkan ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa hidup ini adalah proses dalam kita memanfaatkan yang dinamakan dengan waktu, di mana kita melihat, coba kita perhatikan jam tangan yang ada di tangan Anda atau HP atau apa saja yang Anda miliki untuk mengukur waktu. Tidak pernah arloji kita, HP kita itu jamnya tidak pernah menunggu kita, terus berjalan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidurkah kita, makankah kita, waktu terus berlalu. Inilah yang mesti kita menjadi alas belajar bagi kita semua, dikarenakan umur manusia itu terbatas. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita di dunia ini sementara, tidak selamanya. Tidak ada yang tahu kapan kita akan wafat. Tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, memanfaatkan waktu untuk melakukan kebaikan jangan lagi ditunda-tunda. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa kulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat aina ma takunu ya'tik bikumullahu jami'a. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa dari setiap umat ini mempunyai kiblatnya masing-masing. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan semua apa yang kalian lakukan nanti di hari kiamat. Dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kompetisi yang sering dilakukan oleh manusia adalah kompetisi tentang dunia. Mereka berlomba tentang bagaimana ingin unggul dari yang lain dari jabatan, ingin unggul dari yang lain dari hartanya.
ingin unggul dari yang lain, dari apa yang dia miliki. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah kompetisi yang tidak sehat. Sementara berlomba dalam menggapai dunia ini akan membuat seseorang menjadi lalai, dan kelalaian inilah yang akan membuat seseorang celaka di dunia terutama di akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kompetisi dunia. Bagaimana cara meraup dunia sebanyak-banyaknya. Namun sangat jarang sekali kita melihat manusia yang mendapatkan rahmat Allah untuk berkompetisi, untuk berlomba dalam urusan akhirat. Dia biasa-biasa saja ketika melihat temannya yang soleh, temannya yang taat. Tetapi ketika melihat temannya yang lebih kaya, temannya lebih banyak kendaraannya, hatinya panas, bahkan sampai jenggotnya kebakaran. Tetapi ketika melihat orang-orang yang unggul dalam akhiratnya biasa-biasa saja. Inilah yang memprihatinkan. Yang semoga kita semua bisa menyadari tentang hal ini. Ini adalah musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika semua ini telah terjadi, akan bagaimana kita mengisi hidup ini? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita perhatikan ayat selanjutnya. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ardis samawati wal ard. Arduha ka ardis samai wal ard. Uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulih. Sabiqu ila maghfiratin. Berlomba-lombalah untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan kita bertobat kepada Allah. Karena surga ini yang Allah cadangkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya adalah seluas langit dan bumi yang dicadangkan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk surga itu bukan dengan amalan kita, bukan dengan hasil Jumatan, bukan dengan hasil saum kita masuk surga itu, tetapi atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat untuk meningkatkan kemuliaan-kemuliaan di surga, yaitu dengan amalan-amalan yang ekstra, mereka tidak menunda sedetik waktu pun untuk disia-siakan. Semua berlomba. Mereka paling sibuk, mereka paling terdepan di dalam melaksanakan kebaikan. Makanya pantas mereka dikatakan sebagai khairu ummah ukhrijat linnas, sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk menjadi suri teladan, yaitu para salafus solih, para pendahulu kita. Mereka beramal, bersegera. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi mengejar amal dalam masalah akhirat adalah menjadi prioritas bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim yang mengharapkan kebahagiaan di dunia, terutama di akhirat. Terutama pada saat ini, ya, arena amal sudah dimulai. Kita berada di dalamnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci ini Allah telah membukakan berbagai pintu-pintu kebaikan. Di mana Rasulullah telah mengatakan qad ja'akum syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kebaikan. Di mana dibuka pintu langit dan juga ditutup pintu-pintu jahanam. Dibuka pintu langit artinya amal-amal kebaikan sangat mudah untuk dilakukan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam kebaikan, menjadi yang terdepan, jangan yang terbelakang. Seseorang lebih semangat untuk menghafal nyanyian-nyanyian, tembang-tembang daripada menghafal kalamullah. Ini sudah keliru. Mereka memilih kebahagiaan hanya di dunia, salah meminta doa. Makanya Allah berfirman, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Dan dari sebahagian manusia, mereka memohon kepada Allah kebaikan di dunia, tetapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
sampai kekosongan sop saja, sop depan masih ada celah satu orang, banyak di antara kaum muslimin yang tidak mendapat rahmat Allah menyerahkan satu baris itu kepada orang lain, tidak mau mengisinya. Nah, oleh karena itu membangun kesadaran, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kebaikan-kebaikan ini marilah sama-sama kita untuk berlomba. Sebagian salaf juga mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri misalnya mengatakan, apabila kalian melihat idza ra'aitaka alladzi yunafisuha fid dunya falyunafisu fil akhirah. Apabila kalian melihat temanmu yang mengungguli dalam dunia, unggul dalam dunianya, unggul dalam hartanya, maka ungguli dia dalam akhiratnya. Jangan malah kita berlomba untuk menyainginya. Hadirin kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi sekali lagi kita menyadari bahwa ruh gairah para sahabat dalam melaksanakan ketaatan, tentang ayat hijab yang turun pada saat itu, langsung para sahabat-sahabat perempuan langsung memegang kain-kain mereka, ada yang memegang hording, ada yang memegang kain apa saja dibalutkan ke tubuh-tubuh mereka. Begitu turun ayat, itulah semangat mereka. Lihat bagaimana Abu Dahda yang punya 40 pohon, atau ada yang mengatakan 60 pohon kurma ditukar dengan satu pohon kurma untuk menolong saudaranya. Masya Allah, bagaimana perjuangan para sahabat sehingga mereka disebutkan sebagai khairu ummah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bagaimana dengan kita pada saat ini? Jauh sekali gairah kita untuk menjadi terdepan di dalam kebaikan. Bahkan kita biasa-biasa saja. Di luar arena bahkan kita melihat, menonton di luar arena, bukan masuk di dalam arena amal soleh, bukan masuk di dalam arena amal kebaikan. Hanya menonton, mengomentari yang tidak sehat. Melihat temannya yang sering sujud, yang sering ngaji, dia komentari, dia paling ingin ria, ingin dipuji oleh orang lain. Melihat orang yang rajin sedekah, ia ingin viral dan sebagainya. Komentar-komentar, kicauan-kicauan yang tidak mengenakan dan tidak bersahabat. Bukan malah masuk di dalam arena, di luar arena dia menjadi penonton. Ini yang menyedihkan hati kita. Ketika melihat saudaranya mengamalkan Islam, sedikit-sedikit dia mau mengerjakan sunnah, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada saja ejekan-ejekan yang keluar dari mulut orang tersebut. Inilah hadirin kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kurangnya gairah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun ingin di belakang, apapun ingin di belakang orang-orang yang mendahului mereka di dalam kebaikan. Hadirin kaum muslimin rahimani rahimakumullah, mari kita sama-sama jadikan bulan Ramadan ini, siapa tahu bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan yang terakhir bagi kita semua. Jadikan momen Ramadan ini untuk selalu terdepan di dalam kebaikan, untuk selalu memberikan yang terbaik kepada orang lain. Hidup ini bukan untuk disegani, hidup ini bukan untuk ditakuti, tapi bagaimana hidup ini ingin bermanfaat bagi orang lain. Itu yang mesti kita lakukan, sehingga tidak ada persaingan-persaingan yang tidak sehat. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhal hadirun kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan Allah muliakan. Di penghujung khutbah ini, khatib berwasiat kepada dirinya dan kepada kaum muslimin sekalian. Marilah kita sama-sama merenungi apa yang Allah perintahkan lewat ayat tadi, bahwa apapun, dimanapun kita berada, selalulah menjadi terdepan di dalam kebaikan. Jangan menjadi kita terdepan di dalam keburukan.
memberikan contoh yang tidak baik kepada generasi seterusnya, memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak kita dengan melakukan hal-hal yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi alhiqni, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Artinya jadikanlah tutur kataku ini menjadikan suri teladan fil akhirin bagi orang-orang yang selanjutnya. Akhirnya banyak sekali dari ajaran-ajaran Nabi Ibrahim yang kita lanjutkan, dari mulai khitan, kurban dan sebagainya. Apalagi dalam ajaran-ajaran manasik haji. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka saatnya kita semua untuk memberikan atau membudayakan fastabiqul khairat. Membudayakan fastabiqul khairat itu bagaimana? Bagaimana kita semua selalu gairah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kuncinya adalah dua. Pertama adalah bagaimana niat kita lurus. Karena dengan niat yang lurus, amalan sedikit akan menjadi besar. Dilihat oleh orang tidak seberapa amalan tersebut, tetapi dengan baiknya niat, maka amalan ini akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ilmu. Kita melihat mana yang lebih prioritas di dalam amalan kita. Inilah dua hal yang akan membawa kita untuk menumbuhkan gairah fastabiqul khairat. Sekali lagi, marilah kita sama-sama untuk berada di dalam arena perlombaan, di dalam arena amal soleh. Jangan hanya kita menonton di luar sambil kita memperhatikan kesalahan-kesalahan orang lain. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, bahwa orang tersebut tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Hadirin kaum muslimin rahimani rahimakumullah, marilah kita sama-sama di hari Jumat yang mulia ini selalu kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana salawat kita akan disampaikan oleh para petugas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana salawat tersebut yang penting telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.